Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fritz Gerald dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Agribisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang subsistem pemasaran keripik pisang. Yang pertama, latar belakang. Pisang merupakan buah yang mampu tumbuh di mana-mana, baik di desa maupun kota, tanpa musiman, dan mudah didapatkan di Indonesia sehingga produksinya melimpah bila digunakan bahan pangan alternatif yang bergizi sebagai sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Di sini kita tahu bahwa pisang bisa kita temukan di mana-mana di putaran Indonesia. Kandungan gizi pisang yang tinggi membuat pisang menjadi salah satu komoditas hortikultura yang kandungan gizi yang berpeluang sangat tinggi untuk diversifikasi pangan agribisnis di Indonesia. Selain karena kandungan gizinya yang tinggi, faktor lain yang menyebabkan peluang pisang sangat tinggi untuk diversifikasi pangan adalah karena Indonesia adalah negara yang memiliki pohon pisang, dan pisang adalah buah tropika yang produksi sangat melimpah saat panen raya karena kondisi iklim di Indonesia yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman pisang. Adapun rumusan masalah dari subsistem pemasaran keripik pisang yaitu bagaimana alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pada usaha keripik pisang sesuai dengan kondisi lingkungan usahanya. Yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha keripik pisang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui rumusan strategi alternatif yang tepat untuk diterapkan pada usaha keripik pisang, dan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha keripik pisang. Bab 2 pembahasan. Pertama, usaha keripik pisang, strategi promosi usaha keripik pisang, faktor internal dan eksternal dalam usaha. Yang pertama, usaha keripik pisang. Yang pertama, siapkan tempat atau lokasi. Langkah pertama untuk membawa usaha keripik pisang ini adalah dengan menentukan di mana kita akan melaksanakan bisnis tersebut. Bahkan kabar baiknya adalah usaha keripik pisang bisa kita mulai dari rumah, atau mungkin jika modal mencukupi kita bisa menyewa lokasi khusus untuk bisnis ini. Yang kedua, siapkan modal. Cara usaha bisnis pisang berikutnya adalah dengan menyiapkan modal, dalam artian memilih, menentukan, dan membeli pisang sebagai bahan dasar utama, serta menyiapkan kebutuhan operasional lainnya. Di awal, jika memang modal masih terbatas, kita bisa menyesuaikan antara budget dan target produksinya. Yang ketiga, mencari dan menentukan supplier. Untuk mempermudah Anda ketika mencari pisang berkualitas dan supaya tak kehabisan barang untuk produksi, sebaiknya kita bekerja sama dengan supplier untuk pemasok pisang tersebut. Riset dan cara manakah kiranya vendor yang terpercaya dan bisa diajak untuk bekerja sama. Selain memudahkan, hal ini juga berpeluang bagi Anda untuk mendapatkan harga yang lebih miring. Jadi jika kita mengenal atau lebih dekat dengan penjualnya, kita bisa memborong dan mendapatkan setidaknya turunan pengurangan harga lah. Yang keempat, menyiapkan produksi dan pelaksanaannya. Setelah semuanya siap, usaha keripik pisang ini bisa segera dijalankan. Siapkan segala kebutuhan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan. Misalnya, beberapa PCS atau beberapa kilogram targetnya, berapa orang yang mengerjakan, juga lain sebagainya. Yang kelima yaitu konsep usaha dan strategi promosi. Yang jangan sampai terlewatkan adalah Anda harus memiliki konsep dasar dari usaha yang dijalankan tersebut. Bagaimana kemasannya, bagaimana produknya, di mana memasarkannya, juga siapa target marketnya. Untuk hal ini dan strategi promosi akan dibahas lengkapnya di bawah ini. Untuk strategi promosinya, strategi promosi usaha keripik pisang. Yang pertama, kita harus menentukan di mana kita akan menjualnya. Hal ini tentu akan berdasar pada siapa target market dari usaha yang dijalankan. Jika lokal,
maka kita bisa menjualnya secara offline di tempat atau di lokasi tertentu. Jika target marketnya adalah wisatawan, maka kita bisa menjual secara online, juga menjualnya di tempat atau pusat oleh-oleh. Sebetulnya jual online maupun offline bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan analisis pasar. Perbedaannya adalah pada media pemasarannya saja. Keduanya pun bisa kita pilih, tinggal memaksimalkannya saja. Yang kedua, memunculkan keunikan produk. Tidak dapat pungkiri, usaha keripik pisang ini sudah menjamur dan banyak sekali di pasaran. Jika ingin menarik perhatian, maka kita harus mempunyai value atau keunikan hingga orang akhirnya mau mencoba, misalnya dengan packingan yang unik ataupun berbagai varian rasa dari keripik pisang tersebut. Artinya, sekarang kan sudah banyak yang membuka usaha keripik pisang. Jadi kita harus membuat seunik mungkin untuk produk kita agar orang-orang bisa tertarik kepada produk kita. Strategi promosi usaha keripik pisang selanjutnya yaitu promo secara offline. Jika kita membuka usaha keripik pisang ini dengan mengandalkan offline, maka buatlah media promosi yang bisa mencuri perhatian banyak orang. Bisa baliho, banner, dan lain sebagainya. Bisa juga di awal pembukaan tempat usaha tersebut, di momen-momen khusus ataupun untuk pembelian dan jumlah banyak. Kita bisa memberi harga spesial atau diskon. Artinya kita saat kita pertama buka usaha, agar orang bisa rame, kita harus memberikan diskon kepada orang jika dia membeli banyak. Yang keempat, promo secara online. Kita bisa membuat akun media sosial khusus untuk usaha keripik pisang yang dijalankan. Dengan demikian, kita bisa menyasar calon konsumen lebih luas lagi. Dengan penggunaan medsos pula, info, produk, dan bisnis yang dijalankan bisa lebih komunikatif. Bahkan jika ingin menyasar pasar yang lebih luas, kita bisa menggunakan ADS atau iklan berbayar di berbagai platform media sosial. Artinya kita bisa menggunakan handphone, internet yaitu untuk mempromosikan barang kita atau produk yang kita jual, yaitu keripik pisang. Adapun faktor-faktor dalam usaha yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk menyujud perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkadang di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dan tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang kedua, kondisi keuangan adalah kondisi kekayaan di mana sebuah perusahaan pada usaha keripik pisang mempunyai perincian pendapatan dan perhitungan pengeluaran dan penerimaan. Yang ketiga, produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian untuk menjual keripik pisang yang membantu dalam menciptakan ekonomi. Faktor eksternal yang berikut faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik, arah kebijakan dan stabilitas politik pemerintah merupakan pertimbangan dan menjadi faktor penting bagi para pengusaha untuk merumuskan strategi perusahaan. Situasi yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha. Begitu pula sebaliknya. Faktor politik meliputi undang-undang tentang otonomi daerah, lingkungan, dan perusahaan, peraturan tentang perdagangan di luar negeri atau ekspor atau impor, stabilitas pemerintah, peraturan tentang keamanan dan kesehatan kerja, serta sistem perpajakan dan kebijakan moneter, regulasi dan deregulasi perbankan, aturan tentang hubungan bilateral dan multilateral, peraturan dan undang-undang tentang kepastian hukum, dan lain sebagainya. Artinya, kita bisa menggunakan faktor-faktor yang terjadi adalah faktor politik,
yang mempengaruhi usaha kita. Yang kedua, faktor ekonomi. Kondisi dan kekuatan ekonomi yang berkaitan dengan iklim dan sistem ekonomi di mana perusahaan tersebut beroperasi dapat mempengaruhi iklim bisnis dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama harus dapat menciptakan atau meningkatkan ekonomi yang kondusif sehingga perusahaan dapat menyusun perencanaan strategi dengan mempertimbangkan segmen-segmen ekonomi dan kecenderungan yang dapat mempengaruhi industrinya baik secara nasional maupun secara perekonomian. Faktor eksternal yang berikut yaitu faktor sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan kondisi dan zaman yang dilalui dan dapat mempengaruhi perusahaan. Aspek-aspek yang mempengaruhi faktor sosial budaya dari suatu masyarakat antara lain adalah ukuran keluarga, tingkat harapan hidup, pendapatan per kapita, sikap, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan berbelanja, tingkat pendidikan, dan kebiasaan dari orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan. Yang berikut, faktor teknologi. Faktor teknologi merupakan perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat terutama pada era globalisasi, baik pada bidang bisnis maupun pada bidang yang mendukung kegiatan bisnis, sehingga secara tidak langsung mampu mempengaruhi kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Setiap kegiatan usaha yang diinginkan untuk berjalan terus-menerus harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada produk atau jasa yang dihasilkan atau pada cara operasinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah keripik pisang adalah keripik hasil olahan buah pisang yang digoreng dengan khusus, biasanya menggunakan mesin penggoreng hampa. Jika menggunakan cara penggorengan biasa dengan menggunakan kuali atau wajan, buah pisang tidak akan menjadi keripik karena buah akan rusak ketika terkena suhu panas yang berlebihan. Usaha keripik pisang memang terlihat gampang, tapi tidak semua orang mampu melakukannya karena berbagai faktor. Contoh, banyaknya pesaing dan faktor-faktor lain yang merugikan. Artinya, semua orang bisa membuat keripik pisang, tapi semua orang tidak mampu melakukan usaha keripik pisang karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin tidak dapat ia lalui. Karena faktor-faktor tersebut mungkin susah atau berat untuk dia lewati. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor-faktor internal yang sudah kita bahas tadi dan faktor-faktor eksternal. Demikian video yang saya buat. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya minta maaf, dan jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Shalom dan terima kasih.